Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat observer, coach dan coaching bersama saya guru olahraga SDN 30 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian sebelah kanan saya Nurmila sebagai guru kelas mengajar di SDN 03 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Sebelah kiri saya Seprida Yeni Susanti sebagai guru PJOK mengajar di SDN 14 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Sep. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Sep? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu Mila akan melakukan coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu Mila, boleh? Boleh Bu. Nanti antara coaching dengan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan kita atau belum. Kemudian apakah pertanyaan sudah berbobot seperti kata kunci yang disampaikan oleh coaching dan coaching. Saya juga akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi ada sedikit yang saya tanyakan, boleh ya Ibu? Pertanyaan pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Potensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu pastinya tentang kompetensi coachingnya Bu. Yang pertama kehadiran kelompok, yang kedua mendengarkan aktif, lalu yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching saya. Oh begitu ya Bu Mila, berarti yang tiga tersebut yang akan Bu Mila lakukan seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Bu Mila kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu Bu, mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching saya. Berarti ada dua yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dalam bentuk apa yang Ibu Mila inginkan? Tentunya ketercapaian yang saya inginkan, saya harapkan dari coaching ini, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahannya Bu, dengan cara mengetahui cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Ibu. Jadi yang Ibu Mila menginginkan solusi permasalahannya dengan cara mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Silahkan Ibu Mila melakukan coaching dengan coachingnya dengan proses sebaik-baiknya. Nanti setelah coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Oke Bu. Silahkan Ibu Mila lakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bu Mila, bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Boleh Pak Nok, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, akhir-akhir ini saya merasa menulis di kelas yang saya ajar, apalagi PJOK kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu Bu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan kalau saya berikan tugas itu dari presentasinya yang mengerjakan hanya separuh atau 50% Bu. Jadi menurut Pak Nok, apa yang Pak Nok harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya begini Bu, mengharapkan
ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajarkan, Bu. Menurut Pak Nov, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk mendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, baik pada saat dia di kelas maupun di lapangan, Bu. Oh begitu Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak lebih antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan itu Pak. Lalu menurut pendapat Pak Nov, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game atau permainan supaya pembelajaran ini lebih menarik, Bu. Lalu Pak Nov, mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga murid Bapak kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan, Bu, ini adalah terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang bervariasi atau beragam, Bu, dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu Pak Nov menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya, Bu, saya hanya memberikan yaitu sumber adalah hanya buku teks saja, Bu, yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Oh, saya mungkin berpikir banyak loh, Bu. Sumber belajar ini yang hari ini ada kita kenal dari di YouTube, Bu. Kemudian artikel, blog atau tulisan internet, Bu. Ya, bagaimana? Kan enggak aktif gitu ya. Nah, Oh, punya. dia belilah kepala sekolah. Apa ada Ah, masih emangnya. Biar Pak untuk menekan. Sampai mana dari yang enggak dong? Dari tuh, saya pikir banyak ya. Iya. Tadi dari itu Pak. yeah. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Tentunya, Bu, biasanya banyak ya, Bu, sumber pembelajaran seperti ada di YouTube yang hari ini kita kenal, ada di artikel, ada di blog, kemudian ada di tulisan ilmiah. Tentunya kita mengenal hari ini adalah hari zaman IT, adalah banyak di internet, luar biasa kalau kita kembangkan atau kita gali atau kita lihat di internet banyak sekali, Bu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali Pak Nov bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias pada saat pembelajaran Pak. Jadi sekarang, apa rencana Pak Nov untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama, saya melakukan pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video yang ada di YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat bakat murid-murid saya. Istilah saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk bisa kita, Bu, mungkin dengan peran ada berdrama, kemudian lagu-lagu, kemudian juga bisa, Bu, pantun. Kalau kami mungkin kalau lebih cenderungnya kalau di video ini adalah permainan tradisional, Bu. Kemudian ada lagi permainan kecil yang bisa kita gunakan, Bu.
Wah, bagus sekali rencananya Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Nov. Apa komitmen Pak Nov terhadap rencana Bapak ini? Saya Bu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya Bu. Luar biasa, bagus sekali Pak Nov. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak Nov. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan yang Bu sampaikan tadi mudah-mudahan terlaksana. Terima kasih Bu ya atas waktunya atau sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu didambakan oleh murid-murid kita. Ya Bu, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi terima kasih Bu Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik Ibu Bila, bagaimana tadi dengan hasil coach dengan coachingnya? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi dengan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Mila. Baik Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melaksanakan dengan alur getah, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, Bu Mila sudah berhasil melakukan proses coachingnya. Sesuai dengan alur cerita yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan hasil observasi, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan pada coaching, dan sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tujuan untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar aksinya berjalan dengan baik. Oke, tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang dipakai oleh coaching. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Mila lakukan atau berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi, boleh Ibu bertanya Mila? Boleh Bu. Untuk ke depan, potensi apa lagi yang ingin Ibu Mila kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada saat hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur cerita lagi Bu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Ibu Mila, luar biasa sekali. Ibu mendalami alur cerita. Baik itu sudah melakukan sesi tanya jawab, alur, observasi, itu sangat luar biasa sekali. Akhir kata sampai di sini juga pertemuan kita pada hari ini, dan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kak. Gimana kabarnya hari ini Seth? Alhamdulillah sehat. Kakak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini cerah ya Bu. Seth, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul ya Bu? Betul Pak. Baiklah, di sini saya akan menjadi observer
Ya Bu, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching sudah menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nantinya Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti menanggapi dan menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan jangan lupa ya Bu, pada pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses, kreatif, dan melaksanakan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Dalam proses coaching ini kompetensi yang apa yang Ibu inginkan atau dikembangkan Bu? Dalam proses coaching ini ada 3 hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran umum. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Dari yang 3 tadi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu saya ingin mengembangkan sebagai pendengar aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus sebagai jadi coach. Dan yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya apakan adalah mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga kunci semakin mempunyai rencana aksi atau rencana ke depan akan dilakukan. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga saat melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melaksanakan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Saf, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Mila. Silakan Bu Mila, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar Bu tentang murid-murid saya, boleh Bu? Siap Bu, apa yang mau kita obrolkan pada siang ini? Saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah Bu. Saat ini saya mengajar di kelas 4. Saya mengamati anak-anak saya belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar Bu, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas Bu. Oh begitu, jadi anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Kira-kira apa yang Bu Mila dapat dari obrolan kita pada saat sekarang ini? Saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya Bu. Dari level 1 sampai 10, menurut Bu Mila sendiri, Bu Mila sekarang ini berada pada level berapa? Saya merasa saat ini saya ada di level 6 Bu. Bu Mila menginginkan berada di level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Bu. Ada di level 8 saat ini sudah cukup menurut saya. Tapi tentunya kalau bisa saya ingin di level 10 Bu. Apa rencana Bu Mila untuk bisa sampai ke level 8 tersebut? Rencana saya akan membuat rancangan pembelajaran diferensiasi KSE Bu, di mana saya akan manajemen kelas dulu, melakukan asesmen awal, dan memetakan kebutuhan belajar murid saya secara visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian saya akan merancang pembelajaran sesuai materi yang akan saya ajarkan. Dan di awal pembelajaran saya akan melakukan mindfulness untuk menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian siswa saya terhadap apa yang akan dipelajari. Dan nanti akan saya selingi dengan membuat S-Breaking Bu. Saya juga berencana menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid saya dalam pembelajaran dan menyenangkan bagi murid saya Bu. Oh begitu, jadi rencana Bu Mila membuat rancangan pembelajaran diferensiasi KSE ya.
Kemudian melakukan mindfulness di awal pembelajaran dan diselingi dengan ice breaking. Bu Mila juga membuat pembelajaran melalui media video. Iya, Bu. Kapan itu dilakukan, Bu Mila? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok, Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya, Bu. Bagaimana saya bisa tahu rencana yang Bu Mila buat dapat dilaksanakan dengan baik? Minggu depan kita ngobrol lagi ya, Bu. Kalau ada waktu, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Mila dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan memotivasi belajar murid. Selain itu menambah wawasan saya sendiri, Bu, dalam menghadapi permasalahan dengan murid saya yang memotivasi belajarnya menurun. Kemudian bagaimana komitmen Bu Mila terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik seperti diferensiasi KSE, Bu, dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa saya, Bu. Wah, keren sekali Bu Mila. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya. Saya tunggu hasil rencana Bu Mila setelah melaksanakan cara-cara motivasi murid-murid Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu Mila hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Sep atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mila. Alhamdulillah ya Bu Sep, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian, ya Bu. Dari ketercapaian indikator Ibu tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik Bapak, saya sudah melakukan proses coaching. Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian mengidentifikasi dengan cara mengajukan pada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakannya seperti itu yang saya lakukan, Pak. Jadi menurut Ibu, saya sebagai observer tadi Ibu sudah baik sekali ya yang sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur Tirta, karena Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa melakukan solusi dirinya sendiri. Selain itu, pada coaching ini Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu. Terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan satu lagi ya, dari yang sudah Ibu lakukan tadi. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot karena dengan itu sesuai dengan yang disampaikan coaching, sehingga dapat menggali lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coaching dalam mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi pada dirinya. Luar biasa sekali Ibu ya, Ibu ini ya sudah menerapkan Tirta, luar biasa sekali akordnya yang sudah menerapkan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semua kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, berbagi pengalaman, dan saya
cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Mana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, pertama saya akan mendiskusikan sama Bapak tentang penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubruk penilaian Pak. Apakah sudah sesuai dengan alamat kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee Bapak? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Pak disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Bapak yaitu, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu saya ingin kembangkan dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Lalu, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kita kali ini, Pak? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Pak, pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya, Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sep. Waalaikumsalam Pak Nok. Selamat siang, Bu Sep. Selamat siang Pak Nok. Sepertinya lagi bingung ya. Mungkin dilihat dari wajahnya Bu Sep ini lagi bingung. Mungkin ada yang dipikirkan, Bu Sep? Iya Pak Nok, saya lagi bingung nih. Kalau boleh saya bercerita dengan Pak Nok, boleh saya minta waktunya sebentar Pak Nok? Oh, tentu boleh dong. Ada apa mungkin, Bu Sep? Silahkan, Bu Sep. Begini Pak Nok, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid ketika pembelajaran di kelas dengan saya dia kurang fokus dalam belajar, dan ada lagi yang sering tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Tapi ketika saya melakukan pelajaran praktek, keluarnya semuanya pada hadir dan pada semangat Pak Nok. Oh, jadi menurut Bu Sep, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Pada hari ini saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid saya fokus belajar. Terus bagaimana supaya mereka juga rajin bersekolah? Menurut Bu Sep, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang fokus dalam pembelajaran yang Bu Sep ajarkan? Kalau saya ingat kembali ya Pak Nok, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang fokus adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian murid saya tidak masuk kelas pada jam pelajaran di kelas, sedangkan praktek di lapangan murid saya selalu ikut, dan juga murid saya tidak masuk pada proses pembelajaran agama. Yang kedua, ketika pembelajaran di dalam kelas belajar materi pembelajaran, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara. Selalu saya yang berbicara dan berceramah mendengarkan cerita apa yang ingin saya sampaikan. Jadi murid hanya mendengarkan saya berbicara. Oh begitu ya. Kira-kira Bu Sep, apa saja yang dapat mungkin yang membuat murid-murid ini supaya dia fokus memperhatikan pembelajaran Bu Sep, mungkin apa yang Bu Sep mungkin dalam melaksanakan pembelajaran ini? Menurut
menurut saya murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan dan tidak menonton dan menyenangkan seperti saya melakukan pembelajaran ketika di lapangan. Wah, saya sependapat ya dengan itu. Lalu menurut pendapat Bu Sep, apa saya yang bisa membuat murid-murid makin asik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, kemudian tidak membosankan pada saat pembelajaran di dalam kelas, kemudian juga di lapangan sebagai guru PJOK? Menurut saya ya Pak, pembelajaran harus terpusat pada peserta didik. Diminta untuk aktif dan dalam pelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya mereka lebih menarik meskipun pembelajaran di dalam kelas. Jadi selama ini mungkin saya telah salah melakukan pembelajaran. Saya berpikir ketika saya melakukan pembelajaran di lapangan sudah asik. Saya kira anak-anak kalau di lokal atau di kelas juga asik dengan pembelajaran dengan saya, karena saya berpikir guru olahraga adalah guru yang sangat dirindukan. Tetapi ternyata saya salah, Pak. Mungkin lalu mengenai siswa yang sering mungkin kita temukan itu adalah sering libur di sekolah tanpa keterangan. Bagaimana mungkin menurut Ustaz? Setelah saya telusuri Pak, anak yang libur ini kata teman-temannya tidak mengerjakan PR ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Biasanya kalau tahu seberapa banyak Ustaz memberikan KS kepada para muridnya? Biasanya saya memberikan soal objektif mungkin sampai 50 pertanyaan. Setelah itu saya tambah lagi dengan esai atau mengisi titik-titik. Kenapa saya melakukan hal demikian? Menurut saya karena saya masuk 1 kali seminggu, saya kasih soal banyak agar mereka bisa selalu belajar di rumah. Nah, saya yakin sekali ya bila Bu Set bisa tetap memberikan PR kepada siswa, tetapi siswa tetap tertarik untuk menyelesaikannya agar merasa tidak apa lagi karena alasannya tidak mungkin PR, Bu. Jadi sekarang mungkin Bu Set ada rencana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Rencana saya ada Pak. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti menampilkan video pembelajaran melalui YouTube, karena selama ini saya tidak pernah lakukan karena proses pembelajaran sudah saya praktekkan langsung ketika di lapangan seperti senam, bermain bola dan lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak dan bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut. Bagus sekali ya rencananya. Mudah-mudahan sukses, berhasil ya Bu. Mungkin ada Bu Set ada cemburuannya terhadap rencana yang ingin dilakukan? Iya Pak, setelah saya renungkan sebentar ini, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menghasilkan ketika proses pembelajaran di dalam kelas, menggunakan banyak strategi dan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, dan saya akan memberikan murid saya senang dalam kegiatan belajar dan memberikan PR yang menarik dan beragam kepada peserta didik saya tersebut. Wah, bagus sekali ya Bu Set. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua harapan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Set dan kita semua. Terima kasih ya Pak Noh atas waktunya dan sharingnya dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Sama-sama Bu Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih banyak Pak Noh. Assalamualaikum Pak Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mila. Pak Noh sudah melakukan coaching ya tadi dengan Bu Sep? Iya Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama,
Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Oke, Pak Nov. Menurut saya sebagai observer, Pak Nov tadi pada saat proses coaching bersama Bu Sep sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak. Dan Pak Nov juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan ke Bu Sep, sehingga Bu Sep bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir saya ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Itu ya Pak, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi konseptual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Burung bergerak, Bergerak tergerak